Hai pemirsa IDX Channel, kembali lagi di Women's Talk yang menghadirkan wanita inspiratif di tanah air. Dan ikuti terus IDX Channel Women's Talk selengkapnya. Education Technology atau yang lebih sering disebut ITEC merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat berkat pandemi. Meski beberapa platform pembelajaran online telah mulai jauh terlebih dahulu, pandemi memberikan kesempatan bagi startup ITEC berkembang lebih besar lagi. ITEC salah satu sektor yang digadang-gadang akan mendapatkan keuntungan besar di tengah berkembangnya pangsa pasar digital di Indonesia. Kehadiran ITEC dengan berbagai layanan yang membantu kegiatan belajar tentu memiliki peran yang besar dalam kemudahan akses materi pendidikan. Belajar tidak melulu harus berada di dalam kelas. Siswa bisa secara mandiri menentukan waktu, materi, dan metode belajar yang diinginkan. Selain itu, platform belajar online juga membuka peluang karir yang lebih luas bagi lulusan pendidikan. Tidak hanya terpaku pada lembaga dan institusi pendidikan seperti sekolah, lulusan pendidikan dapat berkarir di startup sebagai tutor online. Salah satu ITEC di Indonesia adalah Kidu yang didirikan oleh Mel BJ beserta dua rekannya. Seperti apakah Mel mengembangkan bisnis ITEC Kidu? Simak obrolan serunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Ya pemirsa, hari ini kita akan berbincang satu topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan kecerdasan emosional, khususnya untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Mel BJ, co-founder and CEO dari Kidu. Apa kabar Mbak Mel? Baik Kisha. Terima kasih kami boleh berkunjung. Nah Mbak Mel, Kidu ini adalah platform educational technology pertama di Indonesia. Betul. Nah, kenapa Kidu dan kenapa platform edtech tentang EQ? Oke. Jadi sebenarnya Kidu itu awalnya itu dimulai dari aku dan beberapa co-founder, di mana kita tuh merasa bahwa edukasi mengenai EQ itu atau emotional intelligence di Indonesia masih sangat rendah ya. Artinya fokusnya itu kebanyakan selalu di IQ atau intellectual intelligence gitu ya, seperti skor atau ranking atau nilai kayak gitu. Okay. Mulai dari situ sih sebenarnya Mbak. Berarti karena melihat ada kebutuhan ya dari maksudnya di Indonesia, kalau misalnya kecerdasan emosional ini belum jadi perhatian. Betul. Nah, kenapa akhirnya kemudian memilihnya kecerdasan emosional nih? Karena apakah Mbak Mel melihat kayak ada satu signifikansi yang penting gitu terkait dengan EQ, apalagi khusus untuk anak-anak? Iya. Jadi sebenarnya aku juga kan sebagai mom dari dua anak-anak yang masih kecil juga ya, satu umur 6 tahun, satu umur 1,5 tahun. Di situ aku awalnya memiliki ini sih kayak kekhawatiran. Jadi anak-anak kita ini tuh masa depannya kan di tangan kita sebagai orang tua ya. Padahal sebenarnya orang tua itu belum tentu memiliki semua kapabilitas untuk mengedukasi anak-anaknya mengenai gimana sih cara menjadi sukses dan bahagia ke depannya gitu kan. Nah, kebetulan salah satu co-founder kita, Fanny, juga backgroundnya itu psikologi dan life coaching juga. Jadi di situ aku sempat ngobrol-ngobrol gitu sama Fanny, gimana sih caranya supaya kita bisa mulai memberikan edukasi-edukasi yang memang penting gitu untuk masa depan mereka ke depannya gitu kan. Nah, di situ sih awalnya kita mulai diskusi, dan EQ ini di sini kita benar-benar percaya bahwa EQ itu menopang masa depannya seluruh ini ya, dari kita kecil sampai kita dewasa gitu kan. Apakah cara kita berkomunikasi, cara kita percaya sama diri kita sendiri, hal-hal seperti itu sih Mbak. Berarti bukan cuma masalah kepintaran anak terkait dengan belajar, karena kan selama ini orang tua atau mungkin stigma di masyarakat kayak yang paling penting itu anak saya pelajarannya bagus, benar, ya, pintar, yang penting pas rapotnya udah naik kelas, ranking ya. Ada di balik itu ya. Nah kalau EQ sendiri ini, kenapa harus di anak-anak gitu Mbak Mel? Apa karena mungkin ketika dewasa EQ ini sudah mulai susah terbentuk atau bahkan tidak mulai berkembang lagi? Kenapa gitu? Apakah karena golden age-nya? Benar, betul banget. Jadi ada namanya golden age yang tadi Mbak bilang ya. Nah, golden age itu dimulai dari sekitar 0 sampai 7 tahun kurang lebihnya. Ini artinya itu adalah masa pembentukan karakter anak. Jadi dari mereka kecil, mereka mulai menyerap nih. Jadi anak-anak kayak sponge ya. Mereka mulai menyerap gitu informasi-informasi yang mereka lihat ya kan di sekitar mereka, di rumah, di sekolah. Nah,
kalau itu nggak mulai diedukasi dari kecil, itu karakternya mulai terbentuk. Padahal sebenarnya terbentuknya mungkin bukan dengan hal yang positif juga gitu ya. Nah itu sih, makanya dimulai dari kecil lebih mudah gitu untuk pembentukan karakter yang lebih positif ke depannya. Berarti nanti anak-anak ini belajar mengolah istilahnya emosi juga ya Betul. bersama dengan Kidu. Itu biasanya fondasinya di situ sih, karena semua yang kita lakuin tuh dimulai dari gimana cara kita memanage emosi kita gitu kan, mau gitu emosi marah atau sedih atau takut gitu kan, itu semuanya dimulai dari situ. Jadi emang awalnya biasanya kita selalu komunikasikan ke parents, anak-anak harus mulai diedukasi mengenal dulu tentang emosinya. Yang kedua, mulai latihan gimana sih caranya supaya mereka tahu apa yang harus dilakukan saat emosinya terjadi gitu kan. Gitu. Kalau lagi marah mesti ngapain nih gitu kan. Makanya kan ada anak-anak kan yang suka banting-banting kalau lagi marah, lempar-lempar iya. Atau gigit, karena mereka nggak tahu tuh kalau lagi marah aku mesti ngapain ya, hal yang positif yang harus dilakuin. Mereka taunya ya ekspresiin aja semua, padahal sebenarnya kan itu kan bukan hal yang positif kan ngelakuin itu gitu. Makanya harus diajarin cara positifnya gimana. Nah berarti kayak tadi kalau sempat disebutkan marah-marah, anak tantrum gitu kan, itu berarti berangkat dari permasalahan di rumah. Nah gimana kalau misalnya ada stigma gini Mbak Mel, kayak orang tua kecerdasan emosional tuh bukan yang utama gitu, apalagi kalau bicara soal waktu. Iya benar-benar. Karena kayak ada yang bilang Sibuk. Sibuk gitu. Nah gimana nih Mbak Mel meresponi hal ini? Ini sebenarnya aku paham banget sih, karena aku sebagai working mom ya, kerja dari rumah dengan 2 anak kecil, itu tuh nggak gampang memanage kesibukan orang tuanya, kesibukan anak-anaknya gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan sibuk banget ya Mbak ya. Bener-bener mereka sekolah, PR, ada les renang, les ini, nggak bisa habis lesnya. Cuma sebenarnya itu balik lagi ke prioritas ya kan. Kalau kita udah mulai tahu nih dampaknya, pentingnya untuk anak-anak kecil tuh mulai mengenal dan mempelajari soal EQ, itu sebenarnya skala prioritas. Sebenarnya kalau les renang misalnya, oke, mungkin les renang penting, tapi bisa nggak itu dipelajarinnya pas mereka umur misalnya 8 tahun atau 9 tahun. Jadi kita fokusnya ke fondasinya dulu, karena EQ ini tuh justru menopang aktivitas yang lainnya. Bayangin gini misalnya, kalau dia mau les renang tapi dia penakut anaknya, dia nggak berani renang, sama aja kan? Itu kan balik lagi ke EQ, keberanian dia gitu. Itunya sih sebenarnya. Mendasar ya justru ya. Mulai dari Bukan dasarnya. bisanya apa enggak melakukan sesuatu, tapi kayak tadi courage-nya juga itu justru adalah kecerdasan emosional anak. Pasti baliknya ke situ, ujung-ujungnya pasti ke EQ lagi dan EQ lagi. Jadi mulai dari situ. Nah menarik ini, tadi kita sempat bicara soal stigma, soal waktu, soal bagaimana nih prioritasnya tadi juga Mbak Mel sebutkan. Nah kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi pemirsa, tetaplah bersama Women's Talk. Ya pemirsa IDX Channel, kembali lagi di Women's Talk dan kita masih bersama dengan Mbak Mel, co-founder and CEO dari Kidu. Nah di segmen sebelumnya tadi kita bicara soal Kidu ini berusaha meningkatkan awareness tentang kecerdasan emosional anak ya Mbak Mel ya. Tadi kita udah sempat ngobrolin tentang how important it is gitu. Nah kalau misalnya nih kita bicara tentang program Kidu sendiri, karena mungkin ada stigma di luar sana yang mengira bahwa kayak Kidu kan istilahnya sekolah dalam tanda kutip tapi sekolahnya EQ. Nah apakah kemudian mengganti peran orang tua yang harusnya membimbing anaknya secara emosional di rumah? Iya. Jadi Kidu di sini kita pengen tekanin bahwa Kidu itu bukan pengganti orang tua untuk mengajarkan EQ anak, tapi sebagai pendamping sebenarnya sih, itu lebih tepatnya ya. Karena itu sebagai bala bantuan atau village-nya orang tua, bahwa kita tuh bisa membantu gimana sih cara mengedukasi EQ dengan lebih tepat dan akurat gitu ya. Itu sih sebenarnya. Jadi lebih kayak memberi guidelines-nya juga. Ya, guide-guide-nya benar. Bisa juga konsul juga berarti bisa nih Betul, Mbak Mel? bisa banget. Justru kita anjurkan sih di awal, itu ada khusus dari tim Kidu yang memang spesifiknya untuk ngobrol sama parents gitu kan. Apa sih challenge-nya di rumah gitu, kenapa sih mau meningkatkan EQ anak, mereka motivasinya apa. Jadi kita bisa bantu sarankan materi-materi Kidu yang paling akurat, yang paling sesuai untuk buah hatinya tuh yang mana gitu sih sebenarnya. Jadi bisa berangkat dari anaknya lagi tantrum, terus ada problemnya, tapi bisa juga buat parents yang sebenarnya punya awareness nih tentang kecerdasan emosional anak, tapi nggak tahu mau mulai dari mana ya. Itu sering sih. banyak biasanya, karena memang ya biar untuk ini ya, to be fair ya. Orang tua banyak yang backgroundnya itu bukan psikologi juga sebenarnya kan. Jadi mereka juga tahu nih, aduh anak aku tantrum.
tapi aku mesti gimana gitu ya, mau ngajarinnya dari mana gitu kan, aku udah bener belum nih yang aku kasih tahu ke anak aku, tindakan aku udah tepat belum gitu sih, keraguan-keraguan itu. Jadi sebenarnya walaupun kayak merasa dari parents, oh ini udah cukup benar nih parenting saya, tapi kalau mau cek juga Bisa why banget. not, iya nggak sih, Bisa Mbak? banget, yes. Oke. Nah kalau dari program sendiri, Kidu ini berarti program pembelajarannya berapa lama nih Mbak Mel? Oke, jadi kita anjurkan untuk ngambil yang 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena sesuatu yang kita mau latih dari awal kan pasti butuh waktu ya Mbak ya. Nah itu, makanya jadi latihannya, pembelajarannya itu untuk anak-anak bisa benar-benar menyerap edukasinya dan mempraktekkan setiap harinya atau beberapa kali dalam seminggu itu dalam kurun waktu sekian bulan itu sih. Kurang lebih setahun sih yang kita anjurkan sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau lihat, oh progresnya itu, apakah misalnya ada yang bilang, aduh kalau 12 bulan itu komitmennya panjang sekali Mbak Mel, karena Iya, kan iya, iya. apalagi mengingat, wah itu bukan cuma anak-anaknya tapi orang tuanya juga harus Betul. memantau. Nah ini Yes. apakah ada short course-nya lah istilahnya kalau Iya, kuliah iya, nih? iya. Sebenarnya bisa sih dicoba kayak 2 bulan dulu, tapi itu sebenarnya nggak terlalu dianjurkan karena sebenarnya gini, kayak kita masukin anak kita ke SD deh gitu, ya kan? Itu langsung 6 tahun loh. Karena kenapa? Karena kita tahu pentingnya gitu kan sebenarnya. Itu balik lagi ke awareness kita bahwa ini dampaknya untuk masa depan mereka. Jadi komitmen yang kita lakukan juga dengan cara yang itu sih disesuaikan sama yang tadi itu gitu ya. Tapi juga tergantung dari ini sih, kurang lebih orang tuanya seperti apa. Makanya pas kita consultation biasanya kita tanya dulu aktivitas keluarganya kayak gimana. Oh anaknya sering sibuk ini, orang tuanya kerja dua-duanya. Jadi kita bantu sesuaikan, oke 2-3 kali aja dalam waktu seminggu untuk latihan Kidu cukup gitu. Karena jadi nggak terlalu pressure ya Mbak ya. Iya. Karena kalau enggak kan jadi overwhelm ya, jadi too much gitu. Itu sih sebenarnya Jadi balance. personalize juga ya? Banget, sesuai sama kebutuhan dan situasi masing-masing. Jadi bisa tergantung juga sama anaknya ini waktunya, Ada tapi bukan nggak, cuma waktu anaknya, waktu orang tuanya Banget, juga. Berarti untuk mendampinginya. secara tidak langsung apakah begini Mbak Mel, kalau ikut Kidu, orang tuanya juga ikut belajar? Banget, itu sering kita dengar sebenarnya. Kita sering dengar, wah ternyata emosi itu tipe-tipenya banyak banget ya Miss gitu. Kita sering dengar dari orang tua juga. Mereka tahu cara, oh ternyata kalau lagi marah, ternyata bisa begini ya teknik yang bisa dilakukan untuk meluapkan dengan cara yang positif gitu. Karena itu kan bisa dipakai tekniknya sama orang tuanya juga, nggak cuma buat anaknya juga gitu. Jadi ini sekalian lah Sekalian. ya, orang tuanya jadi tahu juga bagaimana Bener. menghandle-nya. Betul. Tapi kalau materi sendiri, apa aja Mbak Mel yang ada di Kidu? Oke, jadi kita ada latihan emosi, ada rasa marah, rasa sedih, keberanian, kepercayaan diri, entrepreneurship, inovasi. Banyak sih sebenarnya materinya sih. Entrepreneurship dari usia kecil Kecil, ya? bener. Karena itu dididiknya kan sebenarnya kan emang ini ya, mindset ya sebenarnya kan. Keberanian untuk mencoba hal yang baru. Terus kalau gagal gimana, takut enggak? Yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Itu kan dimulai dari kecil sebenarnya harus. Kalau durasi untuk belajarnya setiap kelasnya mungkin kelas-kelas gitu ya Mbak Mel? Jadi ini kombinasi sih Mbak, antara aplikasi dan kelas. Nah, kalau kelas itu biasanya kita anjurkan seminggu sekali. Nggak usah banyak-banyak deh, karena kita tahu juga anak-anak zaman sekarang sibuk ya. Iya. Jadi seminggu sekali juga udah oke banget. Itu durasi 1 jam via Zoom, kurang lebih 1 jam. Nah, kalau aplikasi itu 24/7, kapan aja bisa. Jadi mau ada yang anak-anak di Kidu kita yang sukanya sebelum tidur atau misalnya pagi-pagi sebelum sekolah juga ada yang sore gitu. Tergantung balik lagi ke itu tadi, aktivitas mereka tuh kayak gimana nyamannya, itu bisa disesuaikan. Kalau satu kelas itu 1 jam, nah kayak kadang kan suka ada yang bilang gini, aduh anak saya 15 menit aja duduk susah banget Mbak Mel. Iya, iya, iya. Bagaimana nih, apakah memang programnya ada gamesnya, kelasnya, atau gimana supaya 1 jam ini betul-betul berkualitas? Bisa anteng gitu ya. Emang, jadi sengaja sih, karena kita juga tahu emang anak kecil tuh bosenan ya pada dasarnya. Jadi kita sengaja bikin kelasnya tuh yang fun, yang seru. Jadi bukan cuma mereka duduk terus mereka dengerin gitu ya 1 jam, enggak. Jadi ini benar-benar mereka bisa sambil gambar-gambar, di laptopnya kan ada feature-nya. Terus mereka bisa sambil dancing, sambil nyanyi bareng, sambil cerita. Nah ini sebenarnya yang kita mau encourage juga, itu adalah kemampuan mereka untuk komunikasi. Karena itu pada dasarnya kan semua balik lagi ke situ ya. Gimana mereka bisa mengungkapkan emosinya, mereka bisa ngedukung satu sama lain, itu lucu banget. Mereka saling nyemangatin, kalau ada yang cerita, iya aku kemarin marah karena ini. Terus yang lain ada yang bisa bilang kayak, oh kamu pasti bisa, semangat ya gitu. Itu tuh udah mulai ini terjadi gitu loh. Jadi kita yang kayak wow, mereka anak-anak kecil loh, umur kayak sekitar 4 sampai 8 tahun cuma udah bisa tuh sebenarnya kalau dilatih. Itu luar biasa banget sih.
Oke. Nah, berarti kalau lihat dari segala programnya, juga udah ada gamenya di dalamnya, pematerinya juga lebih dari satu, menyesuaikan kelasnya berarti ya? Menyesuaikan, karena kita nggak pengen kebanyakan ini ya, karena kan emang demandnya lagi mulai tinggi, tapi kita pengen fokus engagementnya di kelas itu. Jadi maksimal 10-15 anak-anak, supaya tutornya bisa benar-benar fokus ke masing-masing anaknya, ya kan? Jadi anak-anaknya bisa sharing, nggak ini ya, nggak apa ya, bukan terlantar ya, apa sih? Oh, ya, kayak merasa terabaikan. Karena kan kalau misalnya kebanyakan juga ngerasanya Iya. kayak miss-nya nggak nanya aku gitu. Iya, benar. Nah, kalau mau lihat ini Mbak, ke depannya tentang Kidu, karena kan mungkin ada yang bilang, ya kenapa virtual nih? Iya. Kayaknya seru kalau misalnya Offline ya. gitu. Apa rencana ke depannya akan Iya, ada iya. offline-nya atau proyeksi ke depannya untuk Kidu seperti apa? Jadi kita memang pengen banget dan akan udah di plan nih untuk 2023 untuk kita bikin offline-nya, ya kan, dimana kita bisa ketemu dan play date bareng tapi sambil teredukasi juga nih tentang topik-topik EQ yang bakal kita gilir nanti tentang anger management, nanti tinggal self confidence gitu, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, berarti ditunggu nanti. Ditunggu saja. Ya, dalam Iya. Jadi banget. mungkin yang udah bahkan pernah cek-cek aplikasinya, tapi malah jadi penasaran juga karena kayaknya seru ya kalau misalnya anak saya datang langsung gitu Banget, itu kan. banyak banget permintaannya Karena juga. ada mungkin ada yang merasa bahwa kalau belajar virtual juga screen time. Benar. Nah, kita akan bicara lebih banyak lagi pemirsa IDX Channel khususnya tentang Mbak Melnya nih sendiri, karena tadi Mbak Mel juga bilang berangkat dari seorang working mom juga, dan kita belum tahu nih sebenarnya Mbak Mel ini apa sih yang mendorong Mbak Mel ini untuk mendirikan Kidu bersama rekan-rekan lainnya. Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah di Women's Talk. Pemirsa, masih di Women's Talk dan masih bersama dengan Mbak Mel BJ, co-founder and CEO dari Kidu. Nah Mbak Mel, sebelum tadi kita melanjutkan pembicaraan kita tentang sosok Mbak Mel ini, mungkin akan ada pertanyaan menggelitik nih, karena yang nonton pasti udah pengen terus penasaran biaya dari program Kidu ini ada di kisaran berapa? Kalau kita berusaha ini sih mengakomodasi supaya banyak parents yang bisa afford ya, bisa apa ya, mengakses Kidu lah gitu. Jadi kita dimulai dari harga yang senilai 99.000 per bulan untuk dibayar dalam waktu 1 tahun itu tadi. Itu sih sebenarnya paket yang paling populer ya, karena di situ banyak banget include-nya, udah termasuk workshop untuk parents-nya, sharing session untuk parents-nya, aplikasi Kidu selama setahun penuh, kelasnya juga seminggu sekali gitu. Itu sebenarnya paket yang paling populer karena itu udah menyangkut banyak banget hal-hal yang ini sih beneficial untuk parents-nya dan juga buat anak-anak. Jadi udah paket lengkap ya, parents-nya juga dapat, materinya dapat, aplikasi aksesnya juga dapat. Betul. Dan kalau mau coba-coba pun bisa, karena boleh. tidak semahal itu. Bisa, bener. Bisa coba kelasnya dulu atau aplikasi dicoba dulu, free bisa. Oke, nah menarik. Mbak Mel, kalau kita mau lihat Kidu mungkin gak lepas dari sosok Mbak Mel sendiri. Yang adalah seorang wanita, juga seorang ibu. Ya. Apakah memang Kidu ini berangkat dari pengalaman membesarkan anak, kemudian muncul sesuatu kayak, kayaknya perlu nih, atau kayak bagaimana kemudian mendiscover akhirnya jadi Kidu gitu? Iya, benar. Ini sebenarnya awal dari itu sih, apa ya, keraguan sebagai orang tua kan kadang kita suka mempertanyakan diri kita sendiri ya. Aduh, yang tadi aku lakuin udah bener belum sih kalau anak lagi begini gitu kan. Terus dampaknya tuh sampai kadang-kadang mikirnya panjang kayak ke masa depannya, nanti kalau misalnya anak aku kayak misalnya penakut gitu ya, nanti gimana gedenya ya gitu kan. Hal-hal yang seperti itu sih Mbak sebenarnya. Nah, itu di situ aku sadar bahwa oh, ternyata ini edukasinya itu menyangkut balik lagi ke emotional intelligence. Nah, di situ aku karena sepupu aku kebetulan Fanny yang sekarang juga co-founder kita, life coach kita juga, itu aku ngobrol waktu itu sama Fanny kan. Gimana ya Van, gimana caranya supaya kita bisa mempackage informasi EQ kan berat ya Mbak ya. Ya kan kayak self confidence, self doubt, itu kan sesuatu yang heavy ya, yang berat kan. Nah, gimana cara kita package itu jadi sesuatu yang fun, yang seru, yang bisa dicerna sama anak-anak dengan cara yang mudah gitu kan. Di situ sih awalnya. Akhirnya ya itulah kita mulai formulasi gimana caranya kita mendesain sesuatu yang seru tapi juga bisa berdampak yang sangat positif untuk anak-anak di Indonesia. Berarti co-founder ini ada 3 orang. Betul. Oh, salah satunya adalah Mbak Fanny, yang tadi ada sepupunya Mbak Mel, Ya. dan satu lagi adalah Uta, salah satu kita udah punya koneksi dan friendship dari lama juga. Oh, berarti tiga-tiganya adalah seorang perempuan womanpreneur Betul, ya. betul, Wah. betul. Jadi ini memang woman rule the world nih jadinya. Seru sih. Iya. Apakah kemudian ada
ada apa ya, bagaimana sih bedanya gitu kalau misalnya apalagi jadi ibu terus abis itu juga bekerja terus memimpin satu istilahnya perusahaan, how's the balance, how's the life, apa rasanya Mbak Mel? Sulit sih sebenarnya kalau boleh jujur karena apa ya, apalagi ekspektasi tentang moms ya di Indonesia itu kan cukup heavy ya, cukup berat ya. Oh harus anak-anak harus ini, harus pinter, harus keurus, harus segala macam ya kan. Tapi bisnis juga di waktu yang bersamaan harus sukses, harus segala macam ya. Harusnya tuh banyak lah, harus ini, harus itu gitu kan. Itu sebenarnya nggak mudah sih. Time management sih sebenarnya kalau aku boleh kasih ini ya. Dan dukungan dari sekitar, itulah village tadi ya, ya kan. Untuk ngebesarin anak kan butuh village atau sekampung lah gitu ya. Tapi kampungnya mana? Nah itu kadang-kadang suka nggak ada kampungnya, makanya Kidu di sini kita bikin khusus untuk menjadi Kidunya parents di Indonesia juga untuk dari sisi EQ tadi kan, kita mensupport itu gitu. Tapi memang benar sih, kita pun apalagi dari sebagai mompreneur emang harus kita harus pinter-pinter cari orang-orang yang bisa bantu kita sih di situasi-situasi yang kita butuhin. Oke. Jadi sebenarnya juga kan tadi time managementnya juga ya, apalagi menjadi seorang wanita tapi yang juga bekerja, bahkan lebih dari itu menjadi seorang pemimpin itu butuh kayaknya strategi dan taktiknya juga ya. Itu sih bener, kadang-kadang harus pintar-pintar mikir kayak misalnya, dan ada moms guilt ya kadang suka muncul kan, kayak aduh aku belum spend waktu sama anak-anak nih gitu kan. Itu sebenarnya balik lagi ke penjadwalan. Jadi misalnya kayak oke, pokoknya sore harus ada waktu main 2 jam misalnya gitu, tapi paginya sampai sore harus fokus, jadi nggak boleh terdistract gitu ya. Hal-hal kayak gitu sih Mbak, pembagian waktu sama ya itulah manage emosi, itu balik lagi ke situ gitu. Tapi bahkan kalau Mbak Mel ini bukan untuk anak-anaknya sendiri, tapi anak-anak orang lain juga sekarang digaet pemirsa. Semua sekalian. Kalau bisa hasil terbaik semuanya diajak gitu. Jadi ini mungkin jadi inspirasi juga ya buat pemirsa IDEX Channel yang mungkin ada juga yang beberapa working mom, terus juga mulai aware tentang kecerdasan emosional anak. Tapi di satu sisi juga masalah waktu, masalah effort dan energi. Pun Mbak Mel berangkat dari seorang working mom. Apakah ada rencana-rencana lain yang Mbak Mel ingin targetkan, misalnya mungkin terkait Kidu atau mungkin dari personal sendiri bagaimana? Kita benar-benar pengen fokusnya ngebantuin sebanyak-banyaknya anak-anak di Indonesia sih sebenarnya untuk ini, karena kita ngerasa ini dampaknya benar-benar luar biasa pentingnya. Ya kan, EQ itu benar-benar menopang kesuksesan sebuah individu gitu kan, seseorang, sampai berdampak ke komunitas, ke negara, ke lingkungan kerja, keluarga, kemana-mana gitu. Jadi kita di sini fokus utama kita pengen bantuin sebanyak-banyaknya anak-anak di Indonesia. Kalau ada satu hal yang kita fokusin itu sih sebenarnya. Wah, jadi bukan cuma beberapa aja, tapi Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Karena mungkin diuntungkan juga, karena platformnya juga virtual ya, jadi mudah Betul, diakses. fleksibel, ya, benar-benar. Nggak terbatas juga sama ruang dan Ya, waktu geografi juga. juga. Betul. Oke, nah Mbak Mel terakhir nih sebelum kita menutup Women's Talk kali ini, ada tips nggak buat pemirsa IDEX Channel juga the best quote-nya Mbak Mel, quotes of life-nya nih? Quotes of life-nya ya. Kalau aku boleh, sebenarnya banyak sih. Satu buku. Apa ya? Mungkin kalau aku bisa pilih satu ya, lakuin sesuatu 100% sih sebenarnya. Karena ini sebenarnya salah satu yang aku dapetin dari pas aku growing up gitu ya. Itu dari Fanny juga sebenarnya aku pas ngobrol dulu gitu ya. Kalau kita bisa ngelakuin sesuatu 100%, kenapa kita ngelakuin less than 100% gitu? Karena kita bakal harus ngulang juga kan sebenarnya kalau itu nggak sesuatu yang sesuai standar kan. Gitu. Apapun yang kita lakuin di kerjaan, di keluarga, dan itu karena nggak gampang ya. Kadang kan kita mungkin capek, ya kan situasi terjadilah gitu. Tapi ya berusaha semaksimal mungkin aja untuk ngebantu orang lain dengan 100% itu sih. Kalau dari awal bisa 100%, kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Mbak Mel, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kita boleh mengenal Kidu. Sukses untuk kedepannya. Dan pemirsa IDEX Channel, terima kasih sudah menonton Women's Talk di episode kali ini. Saksikan episode Women's Talk selanjutnya dan yang lain-lain tetaplah bersama IDEX Channel karena kami akan segera kembali di program-program lainnya. Bye-bye!